Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lamaga SPMSI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT untuk Serdos tahun 2025. Ya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Pertanian 1 pada program studi Ekonomi Pembangunan. Ya, sebelum kita masuk ke lebih jauh, eh, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu riwayat pendidikan dan pengalaman kerja saya. Yang pertama, riwayat pendidikan. S1 saya lulus di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Al-Walia Kendari tahun 2000, masuk 2010, selesai lulus 2014. Kemudian jenjang S2 saya tempuh di program studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, masuk pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Untuk pengalaman kerja, pada tahun 2009 atau sebelum saya menempuh pendidikan S1, saya bekerja sebagai sales marketing di perusahaan PT Columbus Mega Sulawesi selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 2015 setelah saya lulus S1, saya bekerja di perusahaan kelapa sawit di PT Damai Jaya Lestari, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tahun 2019, setelah saya lulus di jenjang S2, saya bekerja sebagai dosen kontrak di Universitas Nahdlatul Ulama Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian pada tahun 2021, saya diterima sebagai dosen tetap di Universitas Cendrawasih, tepatnya di program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Pertanian 1. Jadi karena ini pertemuan awal, maka saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester selama 1 semester ini. Mata kuliah ini diampu oleh sebagai koordinator mata kuliah adalah Bapak Dr. Yundi Hafiz Riyandi. Mata kuliah Ekonomi Pertanian dengan kode mata kuliah EP4213, bobot SKS sebesar 3 SKS. Mata kuliah berada pada semester ganjil, ya. Kemudian di sini dalam mata kuliah ini terdapat 11 rangkaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sumber daya pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kelembagaan pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori produksi pertanian. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis keuntungan dan kelayakan usaha pertanian. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan biaya produksi pertanian. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penawaran dan permintaan produk pertanian. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemasaran komoditas pertanian. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran pertanian. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami konsep dan dalam perdagangan internasional. Yang ke-11, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup pembangunan pertanian berkelanjutan. Pada pertemuan pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup ilmu ekonomi dan ekonomi pertanian dengan bahan kajian atau pokok bahasan terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, pengertian pertanian. Yang ketiga, definisi petani. Yang keempat, karakteristik umum produk pertanian. Yang kelima, definisi dan ruang lingkup ekonomi pertanian. Dan keenam, permasalahan dalam ekonomi pertanian. Nah, sebagai bahan evaluasi, mata kuliah ini sebagai nilai akhir untuk penilaian itu berdasarkan portal akademik Universitas Cendrawasih. Unsur penilaian diperoleh dari tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 50%. Dalam mata kuliah ini saya akan memberikan toleransi paling sedikit kehadiran mahasiswa sebanyak 75% atau 6 kali pertemuan.
Baik, untuk materi ini, mahasiswa mampu setelah perkuliahan, maka saya selaku dosen akan memberikan soft file materi ini kepada ketua kelas dan yang selanjutnya akan disebarkan ke teman-teman satu kelasnya yang dapat dipelajari oleh setiap mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan dan persiapan untuk melakukan evaluasi berupa kuis maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan mulai perkuliahan di dalam kelas 10.30 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Timur. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Ya, kita mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah Ekonomi Pertanian 1. Jadi seperti biasanya kalau di pertemuan awal, sebelum kita masuk kuliah, kita akan menjelaskan dulu RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya. Jadi mata kuliah Ekonomi Pertanian ini terdiri dari 3 dosen, yaitu Bapak Dr. Yudi sebagai koordinator, kemudian ada Bu Siti Aminah dan saya sendiri, Pak Manado. Mata kuliah ini dia beban SKS sebesar 3 SKS, berada di semester ganjil. Kemudian di mata kuliah Ekonomi Pertanian ini terdiri dari 11 capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ada 11 yang akan kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ya. Yang pertama adalah definisi pertanian, kemudian definisi usaha tani, ada definisi petani, kemudian yang keempat karakteristik umum produk pertanian, kemudian ada definisi dan lingkup ekonomi pertanian dan permasalahan dalam ekonomi pertanian. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara tentang masalah pertanian, sebenarnya siang hari kita sudah membahas atau bahkan menggunakan produk pertanian. Ya. Mungkin di awal sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya dulu apa yang Anda ketahui tentang peran sektor pertanian. Ya, silakan Iqbal. Saya Pak. Jadi peran sektor pertanian itu yang saya ketahui ada dua. Yang pertama sebagai penyedia bahan pangan, yang kedua sebagai penyerap lapangan kerja. Peran dari sektor pertanian bisa kita jelaskan. Yang pertama yaitu sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat. Ya. Itu merupakan peran paling utama ya adanya sektor pertanian. Jadi kan kita manusia tidak akan terlepas dari namanya sumber pangan seperti beras, sayuran, buah-buahan maupun namanya kayak daging, ikan, itu merupakan menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua, peran sektor pertanian kedua adalah sebagai penyedia bahan baku industri. Ya. Banyak dari produk pertanian kita yang bisa digunakan untuk bahan baku industri, apakah itu untuk industri dalam negeri maupun industri untuk di luar negeri. Ya. Misalnya seperti biji kakao itu merupakan selain menjadi bahan baku ekspor juga digunakan sebagai bahan baku industri atau pengolahan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kopi misalkan termasuk kayak kelapa sawit ya. Itu merupakan beberapa jenis tanaman atau komoditi pertanian yang digunakan sebagai bahan baku industri ya. Kemudian peran yang ketiga adalah berperan terhadap penyerapan tenaga kerja ya. Utamanya di daerah pedesaan, itu kan dari daerah pedesaan, mayoritas tenaga kerja di sektor pertanian. Ya. Jadi dengan adanya sektor pertanian mampu mengurangi tingkat pengangguran di daerah pedesaan. Ya. Kemudian yang keempat, berkontribusi terhadap devisa negara. Ya. Itu kalau kita belajar di makroekonomi kita akan bahas tentang devisa. Devisa itu merupakan cadangan mata uang asing. Dari mana cadangan mata uang asing itu dari kegiatan ekspor. Ya. Jadi kan yang peran yang kedua sebagai penyedia bahan baku industri, misalkan negara A misalkan dia membutuhkan kopi atau biji kakao sebagai bahan baku kegiatan industrinya, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa menyediakan biji kakao. Ya. Jadi biji kakao tersebut kita ekspor, maka dengan kegiatan ekspor tersebut mereka membeli ke Indonesia, maka Indonesia mendapatkan yang namanya devisa atau cadangan mata uang asing. Ya. Seperti itu dalam kegiatan ekspor. Kemudian peran yang kelima, peningkatan pendapatan masyarakat. Artinya kalau misalkan masyarakat sudah melakukan yang namanya diversifikasi pekerjaan atau sumber usaha, misalkan selain dia bekerja di sektor peternakan atau usaha ternak atau perikanan, dia juga misalkan melakukan budidaya tanaman, maka
kalau kegiatan tersebut akan meningkatkan pendapatan. Atau dia kan kadang juga misalkan dia sudah punya pekerjaan tetap misalkan sebagai pegawai, tetapi mereka juga kadang mengembangkan sektor pertanian sebagai pekerjaan sampingan, ya. Begitu. Kemudian keenam, berperan besar dalam proses pertumbuhan ekonomi. Itu kalau kita buka data-data di BPS, itu kan kalau kita lihat bahwa sektor pertanian itu merupakan sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, kabupaten atau provinsi. Ya. Nah, ini kita akan bahas dulu tentang pengertian pertanian. Ya. Kalau menurut Atmosfer ya, tahun 1968, dia menjelaskan bahwa pertanian merupakan kegiatan atau proses yang khas berdasarkan pertumbuhan tanaman atau hewan. Ya. Jadi pertanian itu jangan tidak batasi untuk kegiatan tanaman pertanian atau tetapi juga termasuk kayak hewan, misalkan seperti usaha ternak atau budidaya ikan. Ya. Budidaya ikan seperti ikan keramba itu kan merupakan kegiatan sektor pertanian. Nah ini kalau secara garis besarnya sektor pertanian itu dibagi-bagi ada tanaman pangan, sektor tanaman pangan, ada sektor hortikultura, ada sektor tanaman perkebunan, ada peternakan, ada sektor perikanan. Ya. Itu kan kalau definisi dalam arti luas bahwa pertanian itu merupakan mencakup ini ada tanaman pangan, tanaman perkebunan, sektor perikanan dan peternakan termasuk kehutanan. Ya. Tetapi kalau dalam arti sempit, kegiatan pertanian merupakan usaha untuk melakukan beli tanaman untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. Ya. Karena ada definisi dalam arti luas dan definisi dalam arti sempit. Nah, ini definisi usaha tani. Jadi istilah ini akan sering kita gunakan dalam mata kuliah ekonomi pertanian. Ya. Jadi usaha tani merupakan ilmu mempelajari tentang norma-norma atau aturan-aturan dalam pengelolaan usaha tani. Ya. Jadi kita ada dalam kegiatan pertanian itu ada norma atau aturan, misalkan bagaimana cara persiapan lahannya, penanamannya sampai dengan proses pemanenan. Ya. Itu akan dibahas dalam teori usaha tani. Ya. Definisi petani, ya. Petani itu didefinisikan sebagai orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertanian untuk mendapatkan misalkan keuntungan. Ya. Jadi kan dia menggunakan lahan apakah dia milik sendiri atau sewa lahan itu termasuk dia dikatakan sebagai petani. Kan petani ada namanya petani pemilik lahan, ada petani penggarap, ada juga petani penyakat. Ya. Kan biasa mereka melakukan sewa lahan atau menggunakan lahan orang lain untuk digunakan kegiatan usaha tani. Ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik produk pertanian yang bisa kalian pahami karena kan hal ini menjadi pertimbangan juga ketika kita mengembangkan usaha misalkan kegiatan proses produksi atau pengolahan dengan menggunakan bahan baku dari sektor pertanian. Ya. Ini harus kita pahami sehingga dalam kegiatan usaha kita itu kita mengurangi tingkat kerugian. Ya. Yang pertama voluminous atau bulky. Ya. Jadi karakteristik yang pertama ini merupakan produk pertanian itu dia perlu ruangan dan dia penyimpanan yang sangat mahal. Ya. Seperti misalkan buah semangka itu kan ukurannya lebih besar, maka untuk penyimpanan dia membutuhkan ruangan yang cukup besar. Ya. Karena berbeda, misalkan kita tanam padi sawah 1 hektar dengan tanam semangka 1 hektar, itu volume produksinya kan akan berbeda dia. Ya. Kalau padi sawah itu mungkin kita butuhkan karung, lalu kita bisa simpan di gudang yang relatif kecil, tapi kalau semangka untuk 1 hektar mungkin kita butuh 1 ruangan ini untuk penyimpanan. Ya. Dan kalau selain volume besar, dan bobotnya juga dia lebih berat. Ya. Kemudian mudah rusak. Ya. Ini ada penawaran produk kecil karena itu kalau pertanian itu harganya dia relatif murah. Ya. Berikutnya di sini dia mudah rusak. Ya. Utamanya untuk tanaman hortikultura. Ya. Hortikultura itu seperti tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Jadi untuk karakteristik yang ketiga ini itu dibutuhkan namanya perlakuan atau penanganan pasca panen namanya. Jadi setelah kita panen itu harus ada perlakuan supaya hasil panen itu dia bisa lebih tahan lama atau awet dan bisa tersedia sepanjang waktu. Ya. Itu kan kalau kita beli buah apa yang misalkan di swalayan itu kan ada itu diimpor dari luar daerah atau luar negeri. Jadi kenapa bisa bertahan sampai berbulan-bulan itu karena sudah dilakukan perlakuan untuk pengawetan di situ. Ya. Gitu. Kemudian tidak seragam. Ya. Tidak seragam dari segi ukuran, warna maupun rasa. Ya. Meskipun
berasal dari satu pohon yang sama, tetapi ukurannya berbeda maupun warnanya juga akan berbeda, tidak akan seragam dia, gitu ya. Ketergantungan pada alam, ya. Dia sangat bergantung pada alam, apalagi kalau seperti misalkan tanaman padi sawah itu kalau terjadi perubahan cuaca misalkan atau sering terjadi hujan itu akan juga berasal ketika musim kemarau panjang itu akan berpengaruh pada pertumbuhan atau jumlah produksi yang akan dicapai oleh petani, ya. Nah. Kemudian definisi dan peluang untuk ekonomi pertanian, ya. Jadi kan ekonomi pertanian itu merupakan penerapan dari ilmu ekonomi ke dalam ilmu usaha tani, ya. Nah, jadi sini ada definisi dijelaskan bahwa ekonomi pertanian merupakan bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena atau permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian baik mikro maupun makro, ya. Jadi teori makro dan mikro itu akan kita pelajari juga ada kaitan dengan teori usaha tani, ya. Misalkan kalau di mikro tentang masalah pendapatan, biaya atau efisiensi usaha, ya. Kemudian kalau di aspek makronya misalkan ada kebijakan pemerintah tentang ekspor impor, ya. Itu kan akan kita kaitkan dengan dalam kegiatan usaha tani. Baik, kemudian permasalahan dalam ekonomi pertanian, ya. Yang pertama penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian, ya. Jadi kualitas seperti tingkat kesuburan tanah itu merupakan kualitas, ya. Kemudian kalau kuantitasnya dari segi luas lahan, ya, itu menjadi permasalahan dalam ekonomi pertanian. Kenapa bisa terjadi penurunan kualitas? Misalkan ada akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, ya, itu akan berpengaruh pada kesuburan tanah. Kemudian masalah kuantitasnya misalkan karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka akan dibutuhkan lahan untuk pemukiman atau sarana sosial lainnya seperti sekolah atau membangun jalan. Nah, sehingga kan kadang banyak itu kita dapatkan kasus bahwa terjadi yang namanya konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, ya. Nah, jadi dengan adanya pertumbuhan penduduk akan mengurangi luas lahan pertanian, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian, ya. Misalkan kita di daerah A misalkan dia memiliki potensi pengembangan tanaman padi sawah, tetapi di situ tidak didukung oleh infrastruktur seperti sarana irigasi. Itu akan menjadi masalah juga dalam pengembangan sektor pertanian atau dalam kegiatan budidaya tanaman padi sawah, ya. Kemudian masalah ketiga muncul dari terbatasnya akses layanan usaha, terutama masalah permodalan, ya. Jadi kan dari sektor petani ini itu mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal ke lembaga keuangan, ya. Karena kan pertanian ini merupakan sektor yang memiliki risiko gagal yang sangat tinggi, ya. Risiko sangat besar. Makanya lembaga keuangan seperti bank atau koperasi itu kadang mereka sulit untuk memberikan pinjaman modal kepada petani. Karena kan ada faktor ketidakpastian. Meskipun dia punya lahan, dia sudah menanam, tetapi dia tidak bisa pastikan berapa persen yang dicapai dan hal lain juga dia bersifat fluktuatif atau dia kadang naik kadang turun. Itu menjadi pertimbangan kenapa lembaga keuangan seperti bank mereka sulit untuk memberikan pinjaman modal untuk pengembangan usaha tani, ya. Kemudian yang keempat adanya kelemahan dalam sistem balik teknologi. Ya, ini utamanya untuk petani-petani usia tua itu kadang mereka sulit untuk menerapkan teknologi baru. Meskipun secara empirik itu sudah dibuktikan bahwa teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha tani, ya. Artinya produktivitas itu dia hasil semakin meningkat, tetapi dia juga mengalami seperti menurun, ya. Utamanya untuk petani kalangan usia tua, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, masih panjangnya mata rantai pemasaran, ya. Jadi kalau mata rantai pemasaran itu misalkan tanaman sayur itu kan dalam kegiatan pemasaran melibatkan beberapa lembaga pemasaran, ya. Misalkan dari petani terus dibeli oleh pedagang besar, dari pedagang besar dijual ke pedagang pengecer lalu ke konsumen, ya. Jadi kalau teman-teman membeli misalkan cabai di pasar, yang harga yang Anda bayar itu bukan berarti harga yang diterima oleh petani. Misalkan harga cabai sekarang berapa? 1 kilo 40.000, ya, kalau 40.000 per kilo itu merupakan harga di tingkat konsumen, ya.
Tetapi kalau di tingkat petani harganya pasti akan lebih kurang, misalkan 30.000. Kenapa bisa turun? Karena kan di situ sudah melibatkan beberapa lembaga pemasaran, ya, dari pedagang besar dan pedagang eceran, ya, pedagang eceran. Jadi dari masing-masing pedagang ini mereka mendapatkan margin atau keuntungan atau selisih dari harga yang mereka beli, ya. Misalkan dari petani misalkan 30.000, ya, dari besar dari petani 30.000, terus dia jual ke pedagang pengecer misalkan dia jual 35.000, ya. Jadi 5.000 merupakan margin atau selisih atau keuntungan yang diterima oleh pedagang besar tadi. Nah, kemudian pedagang besar pedagang pengecer dia jual kembali ke konsumen itu sebesar 40.000. Jadi margin itu yang 5.000 merupakan margin atau selisih harganya. Nah, jadi kan situ kalau semakin panjang mata rantai pemasarannya, maka harga yang diterima oleh petani itu akan semakin kecil dia. Petani misalkan kalau petani menjual langsung ke konsumen, misalkan 40.000, kan punya keuntungan akan semakin banyak, ya. Jadi kalau dia lebih panjang mata rantai pemasarannya, tingkat keuntungan akan semakin kecil di situ, ya. Itu masalah mata rantai pemasaran atau saluran pemasaran, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Dari yang Bapak jelaskan tadi, pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar baik internasional maupun nasional, ya Bapak, ya. Ya. Pertanyaan saya itu, adakah kendala yang dihadapi pemerintah maupun petani dalam pengembangan usaha tani, Pak? Baik. Terima kasih. Oke, jadi baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dia bertanya dia bertanya apakah ada kendala dari pemerintah maupun petani dalam pengembangan sektor pertanian, ya. Mungkin kalau menurut saya, ya, jadi sebenarnya banyak sekali masalah. Yang pertama masalah infrastruktur, kita belum merata, ya, belum merata untuk semua daerah. Kemudian dari segi teknologi, ya, untuk di tingkat petaninya itu mereka sangat sulit, utamanya untuk petani-petani usia tua. Ini kan kita di sektor petani itu lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat dengan usia tua, ya. Kalau untuk petani muda masih kurang, ya. Jadi usia-usia tua ini mereka sangat sulit untuk menerapkan teknologi baru, ya. Kemudian masalah permodalan, ya, mereka juga sangat sulit untuk memperoleh atau mendapatkan akses pinjaman modal dari lembaga keuangan. Kemudian apalagi kalau kita sudah bersaing dengan komoditi dari luar negeri, ya, misalkan seperti itu kan ada kebijakan impor dari pemerintah. Mereka membeli beras dari pemerintah, impor beras dari Thailand, Vietnam atau Myanmar dari luar negeri. Itu kualitas beras mereka lebih bagus dibanding mungkin kualitas beras kita. Maka ketika kita membuka keran impor atau melakukan impor, maka beras yang dihasilkan oleh petani itu akan mengalami penurunan harga atau kurang bersaing di tingkat pemasaran, ya. Seperti itu kira-kira menurut saya. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang pandangan Bapak. Bagaimana pandangan Bapak tentang peran pemuda dalam pengembangan usaha tani? Apa yang harus dilakukan agar para pemuda tertarik dalam mengembangkan usaha tani? Oke, baik. Sudah? Sudah, Pak. Tiga. Oke, jadi bagaimana pandangan kita tentang peran pemuda dalam pembangunan sektor pertanian, ya. Jadi seperti saya bilang tadi tentang berkaitan dengan pertanyaan dari Merkel bahwa pelaku usaha tani atau yang bekerja di sektor pertanian kita itu sekarang ini masih dilakukan oleh kalangan usia tua, ya. Untuk pemuda sendiri itu masih kurang, ya. Kenapa para pemuda kurang tertarik untuk mengembangkan sektor pertanian? Pertama karena sudah pastikan seorang petani atau pelaku usaha itu dia akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam usahanya, ya. Kenapa mereka tidak tertarik? Itu kan sudah banyak pengalaman bahwa petani selalu mengalami yang namanya gagal panen atau hasil panennya bagus tetapi harganya rendah atau murah. Nah, dengan demikian ketika harganya murah maka tingkat keuntungannya juga akan semakin rendah, bahkan akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana caranya supaya para pemuda, apalagi generasi Gen Z, ya, Gen Z itu mereka tertarik untuk mengembangkan sektor pertanian, ya. Nah, untuk kalangan muda kan mereka memang sangat mudah untuk mengembangkan atau menerapkan teknologi baru, ya. Jadi harus ada
ada stimulus sehingga para pemuda ini akan tertarik mengembangkan sektor pertanian. Bagaimana caranya? Pertama harus ada namanya kepastian pasar ya. Pertama harganya harus stabil, kemudian pasarnya akan dijual kemana ya. Jadi sini harus ada peran pemerintah untuk memberikan stimulus, misalkan ketika mereka panen akan ditampung oleh pemerintah, misalkan kayak padi sawah akan ditampung oleh Bulog ya. Bulog, kemudian pasarnya harus jelas di mana dan harganya harus stabil begitu ya. Tetapi kalau harganya tidak stabil kan pasti siapapun pelakunya pasti tidak akan tertarik untuk mengembangkan usaha tersebut, utamanya untuk sektor pertanian. Kemudian harus ada didukung oleh teknologi yang sangat berkembang ya. Karena kan kalau petani itu sudah pasti ingin sekarang mengembangkan usaha dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Itu kan petani, kenapa pemuda tidak tertarik untuk mengembangkan usaha tani? Karena itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik para umumnya kan, tidak menggunakan teknologi yang sudah maju. Sehingga di situ mereka tidak tertarik lagi. Apakah kita harus sediakan, pemerintah menyediakan teknologi yang paling maju untuk pengembangan sektor pertanian. Misalkan sekarang itu kalau kita lihat di media di luar negeri sudah menggunakan drone untuk melakukan penyemprotan hama dan penyakit tanaman ya. Jadi kan kalau pemuda sudah disediakan fasilitas, ada kepastian pasar, itu sudah pasti mereka akan tertarik untuk mengembangkan sektor pertanian ya. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti teman-teman mencari materi tentang sumber daya pertanian ya. Jadi sekali pelajari dulu, cari materinya dari manapun sumbernya, apakah dari jurnal ataupun dari textbook, supaya gampang untuk pertemuan berikutnya kita gampang melakukan diskusi ya. Seperti itu. Oke, sebelum saya di pertemuan ini saya berikan tugas individu melakukan ringkasan, membuat ringkasan tulis tangan, wajib tulis tangan, yaitu membuat ringkasan perkembangan pertanian di Indonesia minimal 5 halaman ya. Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.